Shalom saudaraku, selamat sore semuanya. Hari ini saya akan membawakan khotbah dengan judul Dibaharui Setiap Hari. Hari ini saya mau ajak saudaraku semuanya untuk mengingat lagi bahwa ikut Tuhan itu tidak sesulit yang kita kira. Sehari demi sehari, rahmat-Nya selalu baru. Tuhan tidak pernah tidak setia dalam kehidupan kita. Karena itu, jangan pernah ada yang putus asa, tawar hati, apalagi kecil. Saya mau berikan solusi untuk tawar hati, yakni jangan tunggu semuanya menjadi parah. Ikut Yesus itu setiap hari terima sesuatu yang baru, diperbagi setiap saat oleh Roh Kudus, sehingga kita tidak akan pernah hambar dan kecewa. Mari saudaraku kita buka di 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Sederhana, 3 ayat saja yang kita akan bahas pada hari ini, tapi penuh dengan protein ilahi. Yang dimana akan mengajari kita bahwa ikut Tuhan itu kita diperbarui setiap hari. Ketika kita saat teduh secara pribadi, bahkan pada saat teduh, pemulihan itu terjadi. Kita masuk terlebih dahulu di ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Kami di sini adalah Paulus dan kawanannya. Waktu itu, Paulus selalu keliling memberitakan Injil di mana-mana. Dan hidupnya tidak luput dari masalah. Mentang-mentang dia hamba Tuhan, malah justru lebih banyak problemanya. Tidak hanya masalah yang dihadapi, tapi juga tantangan-tantangan karena Tuhan. Kalau pengen tahu lebih lanjut, silahkan baca di Kisah Para Rasul. Nah, tapi Paulus berkata, sebab itu kami tidak tawar hati. Apa ya rahasianya? Kita mau tahu apa sih kuncinya? Kok bisa Paulus dengan segala kemelut yang dihadapi, dia bisa berkata, kami tidak tawar hati. Pertama-tama mari kita teliti. Kata tawar hati itu artinya apa? Selanjutnya, bagaimana seseorang hatinya itu bisa menjadi tawar? Biasanya kalau dia sedang menghadapi jalan buntu. Jangan terkecoh dengan pintu yang tertutup. Nah, kita belum lihat di sisi satunya. Belakangnya mungkin ada pintu terbuka. Manusia itu kalau hanya tergantung dari panca indera, dari waktu ke waktu pasti akan tawar hatinya. Perasaannya jadi seperti roller coaster. Makanya kita itu tidak bisa
bergantung pada perasaan manusia. Orang-orang yang benar akan hidup oleh iman, bukan oleh perasaan. Jangan biarkan perasaan kita menipu diri kita sendiri. Karena tawar hati itu sebuah emosi. Ketika seorang lihat pintu yang buntu, dia langsung berkata, mati aku. Langsung tawar hatinya. Padahal seharusnya kita perlu ingat bahwa Tuhan kita, Yesus, pernah berkata bahwa Dia adalah jalan. Sebelum Dia mengatakan bahwa Dia adalah kebenaran dan hidup. Jelas, nomor satu gelar yang Dia sebut adalah jalan. Dia adalah jalan. Berarti di dalam itu selalu ada jalan. Mari kita katakan selalu ada jalan. Kalau nggak ada jalan, itu namanya bukan Kristus. Nah, berarti kita, orang Kristen, anak-anak Tuhan yang seperti Kristus, tidak mengenal jalan itu. Sekalipun pintu yang tertutup itu nggak kebuka-buka. Kadang-kadang juga terjadi mujizat pintunya tiba-tiba didobrak seperti Yeriko yang runtuh. Tapi terkadang pintu itu tetap tertutup sekalipun kita berdoa mati-matian dan menunggu karena ya mungkin Tuhan menghendaki pintu yang lain. Saya pribadi selalu mengimani dan GR. Saya punya rasa percaya diri di dalam Tuhan bahwa saat ada pintu tertutup rapat di depan saya, kalau saya terlalu terpaku di depan pada pintu itu, saya akan tawar hati. Bukan berarti saya perimpan, tapi kadang-kadang kita nggak bisa paksakan kehendak kita. Ada waktunya kita perlu mengatakan seperti saat Tuhan kita Yesus di Getsemani, bukan kehendakku Bapa, melainkan kehendakmu yang jadi. Bukan kehendakku Bapa, melainkan kehendakmu yang jadi. Terkadang kita memang sudah keras kepala mau ke situ. Tuhan kasih jalan yang lain yang lebih baik. Pintu kanan dan kiri terbuka semua. Jadi, mari kita menjadi pribadi yang tidak kaku. Kita kenali kehendak Tuhan kita. Sambil kita menyelam, sambil kita minum air. Sambil kita jalani hidup kita sehari-hari, sambil belajar memiliki fleksibilitas. Belajar untuk senang hati mau diarahkan oleh Tuhan ke perkara-perkara yang tidak terduga, di luar prediksi dan perencanaan kita. Sekali lagi, yang dicamkan adalah bukan kehendakku, namun kehendakmu yang jadi. Nah, tapi saudaraku, terkadang Tuhan itu nggak mau kita punya opsi-opsi atau alternatif. Ya, pintu itu aja sampai didobrak seperti Yeriko yang runtuh. Nah, untuk tahu yang mana ini, yang kita lakukan adalah mesti berdoa dan cari kehendaknya Tuhan. Karena hati kita akan dibuat Roh Kudus tahu dengan tuntunan firman dan dengan hadirat Tuhan. Kita pasti akan diberikan yang namanya kepekaan. Jadi, kembali lagi, jangan tawar hati kalau melihat pintu itu terkunci. Selanjutnya, apalagi yang membuat hati orang tawar, sehingga orang itu menjadi lemah. Yakni perkara-perkara yang dihadapi sama terus. Itu melulu. Bahkan bertubi-tubi datangnya dan malah nggak pergi-pergi. Itu yang seringkali membuat orang itu menjadi tawar hati. Kadang-kadang kita bisa ngomong gini, aduh ini lagi. Sama terus yang dihadapi. Kembali lagi masalahnya, ini terus.
Misalnya, penyakit kanker, sudah di kemoterapi, sudah bersih. Ada lagi. Ditemukan kanker tapi di organ yang lain. Aduh, kanker lagi. Ini bikin tawar hati. Atau bisa jadi juga sebuah perkara baru. Sudah selesai masalah satu. Tiba ada keapesan lain, jenisnya berbeda, dan itu menimpa. Terus berkata-kata lagi nih, dengan musibah yang berbeda. Kenapa ya musibah satu diikuti musibah berikutnya? Sepertinya beraneka ragam musibah itu datang. Mungkin bukan masalah yang sama. Masalah yang sama sudah berlalu, kemudian datanglah masalah baru. Kemudian jadi tawar hati. Hidupku nggak selesai-selesai ya masalahnya. Seperti berputar-putar terus di padang gurun. Dan akhirnya lelah. Di sini loh rahasia. Kalau kita memikirkan permasalahan itu terus, lama-lama kita nggak kuat. Tapi kalau kita jalan sama Tuhan, sehari demi sehari, kita hidup di dalam perjanjian. Dan kita akan dapat kekuatan yang baru. Maka kita tidak akan tuh melihat hidup itu seperti garis lurus. Yang sepertinya semua tuh isinya malah petaka aja. Semuanya dari ujung sampai ujung malah petaka semua. Kita akan melihat hidup itu ada perkara-perkara yang jelek. Ada juga perkara-perkara yang bagus. Tapi asalkan masih berjalan dengan Tuhan kita Yesus, akan selalu ada penghiburan dari Tuhan. Selalu ada kelepasan. Dan selalu ada pertolongan. Karena sebetulnya manusia itu cenderung selalu negatif thinking. Yang dilihat itu selalu kurang-kurangnya. Sakit akan lebih kerasa daripada nikmatnya. Yang dirasakan yang nggak enak-enaknya aja. Coba seringkali kita sehat. Kita nggak pernah bersyukur sama Tuhan. Ya biasa aja, bangun pagi, biasa aja. Tapi kalau pas lagi kita sakit, mengeluhnya setengah mati. Hidupku nggak bahagia, sakit, dan yang lain-lain. Manusia punya kecenderungan memikirkan apa yang buruk. Itu yang perlu dijaga, hati-hati. Maka dari itu seringkali orang yang tawar hati adalah karena cara pandangnya yang salah. Kita jangan hanya menghitung kutuk, hitung juga berkatnya. Tinggal kuat-kuatan aja. Kalau fokusnya kita itu sama Tuhan, bukan pada persoalan kita, maka hati kita itu tidak akan hambar. Kalau fokus kita pada pertolongan Tuhan, maka hati kita tidak akan menjadi tawar. Selanjutnya kita akan masuk di 2 Korintus 4 ayat yang ke-17. Sebab itu, kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahir, ya kami semakin merosot. Paulus di sini mengakui bahwa masalah yang bertubi-tubi datang ini membuat manusia lahiriahnya merosot. Namun, ini kuncinya. Manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Dia selalu menemukan cara untuk bersyukur kepada Tuhan. Saya bisa bayangkan ya, Paulus itu nggak punya gambar hidup gini. 365 hari, 52 minggu. Dalam setahun, dia nggak pernah ngungkit-ngungkit yang di belakang.
Coba kalau dia masih ingat-ingat kejadian yang tidak menyenangkan di sekarang bulan Mei, bulan Februari atau bulan April gitu ya. Hari kesekian masuk dalam pencobaan. Kemudian dia ingat lagi beberapa minggu yang lalu, juga susah. Dia ingat-ingat lagi sebelumnya dia pernah menderita, dan itu diungkit terus padahal sudah lewat, sudah berlalu. Ingat yang tadi sudah saya sampaikan, orang yang pikirannya negatif, lihat pencobaan, mulu ingat-ingat pencobaan, mulu ingat-ingat yang nggak menyenangkan, dan itu terus, diulang terus, pasti akan tawar. Mana kuat lah ya kalau pikiran buruk aja terus yang dikasih ke diri kita. Yang dipikirkan yang buruk-buruk. Kalau Paulus 365 hari berlalu, dia tidak ungkit-ungkit yang di belakang. Sehari demi sehari dihadapi. Ini kuncinya manusia batinnya bersyukur dari hari ke hari. Setiap hari manusia batinnya selalu punya alasan untuk bersyukur. Sekalipun hari itu tidak hari bagus. Mungkin hari itu ada pencobaan. Ada tantangan yang harus dihadapi. But he managed. Dia selalu menemukan alasan itu untuk bersyukur. Saudaraku, manusia batiniah tidak diperbarui lewat mengomel. Tapi manusia batiniah diperbarui lewat mengucap syukur. Ketika kita sedang berdoa, bahkan mungkin saat sedang berdoa pun kita itu sedang lemah dari sebelum berdoa. Tapi tidak ada orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh dan keluar dari ruang doa tanpa memperoleh kekuatan. Ingat, dengan sungguh-sungguh berdoanya. Ya. Sebab Tuhan berjanji bahwa setiap hari ada kesusahannya sendiri. Setiap hari ada kesusahannya sendiri. Bahkan yang perlu kita tahu, Tuhan pernah memberikan peringatan kepada murid-muridnya bahwa hidup di dunia ini mereka akan mengalami berbagai pencobaan. Namun, kuatkan hatimu, sebab aku telah mengalahkan dunia. Kuatkan hatimu, sebab aku telah mengalahkan dunia. Yesus sudah mengalami semua pencobaan yang kita alami dan yang akan kita hadapi. Dia sudah menang. Itu berarti kita punya alasan percaya untuk menang. Karena kita punya juru selamat yang sangat mengerti apa yang kita lalui. Dia sangat-sangat memahami pergumulan kita, masing-masing kita, setiap individu. Kalau kita fokusnya sama Tuhan Yesus dan bersandar hanya kepadanya, kita akan memperoleh kekuatan. Apapun yang kita hadapi, dan kita bawa dalam doa kehadiran. Tapi kalau kita nggak kuat, kita bisa saat teduh bersama dengan saudara seiman. Dan kita pasti akan dikuatkan. Nggak pernah orang datang kepada Tuhan, minta roti, dan Tuhan kasih kalajengking atau ulang. Tidak pernah orang yang datang kepada Tuhan dengan lemah, letih, lesu, dan berbeban berat. Tuhan tidak mengangkat kuknya dan menggantikan dengan kuk yang ringan. Masalahnya mungkin masih ada, tapi orang itu akan diberikan ketabahan.
mungkin masalahnya nggak akan lenyap saat itu juga. Saat dia berdoa, tapi dia akan mendapat perspektif yang berbeda. Mungkin nggak selalu terjadi mujizat seketika, tapi Tuhan pasti akan berikan iman yang hidup. Dan imannya akan mengalahkan semua tantangan. Imannya pasti akan mengalahkan semuanya. Karena iman adalah bukti yang tidak terlihat. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita di dalam pencobaan tanpa memberikan kita iman. Manusia batinnya kita diperbarui oleh doa, oleh firman. Jadi tidak ada orang yang baca Alkitab secara teratur maupun tidak, dan tidak mendapatkan pesan Tuhan. Bahkan ya, yang tidak teratur sekalipun, halaman manapun yang dibuka pasti akan diberikan hikmat. Manusia batinnya kita diperbarui kalau kita baca firman dan merenungkannya. Tidak ada orang yang membuka Alkitab dan tidak mendapatkan rema. Kalau hatinya sungguh-sungguh mencari Tuhan, ya, itu harus dijadikan catatan. Sudah sungguh-sungguh mencari Tuhan, buka Alkitab, berdoa saat teduh, tidak mungkin tidak akan mendapatkan rema. Tapi kalau hatinya salah, kritik Tuhan, baca dengan roh Farisi, merasa dirinya hebat, kan biasanya malah akan menyembunyikan iman. Nah, pada orang yang merasa dirinya berhikmat, Tuhan sembunyikan hikmatnya. Tapi orang yang merasa dirinya bodoh, tidak berhikmat, dan memohon dengan sepenuh hati, pasti hikmat itu akan. Tuhan berjanji akan memberi kekuatan baru setiap hari, sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini nggak bisa dicontoh, nggak bisa ikut-ikutan. Karena setiap orang punya kebutuhan dan keadaannya masing-masing. Oleh sebab itu, Tuhan berurusan pada setiap individu. Suara Tuhan bagi setiap individu akan spesifik juga. Pasti akan custom, tidak konveksi. Seperti tailor yang dijahit persis ukuran badan orang itu. Tuhan kalau berbicara dan memberikan kekuatan baru, pasti selalu berbicara sesuai dengan kebutuhan pribadi, lepas pribadi. Tidak. Dan Tuhan berjanji, dia akan memberi kekuatan baru yang pas, sesuai dengan kebutuhan kita. Karena itu, 365 hari, 52 minggu, tidak akan berasa ketika cobaan datang menempa. Setiap harinya akan ada bittersweet, manis dan pahitnya. Setiap orang yang diperbarui rohnya tidak akan pernah mengeluhkan pahitnya, tapi selalu mensyukuri manis. Maka itu hidup menjadi sukacita sekalipun sakit masih ada dan masih menemukan tantangan di depan. Manusia batinnya kita diperbarui sehari demi sehari. Kita lanjut ke ayat yang selanjutnya. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami.
Mari kita menaruh perhatian kita pada kata penderitaan ringan yang sekarang ini. Penderitaan ringan yang sekarang. Kalau yang menulis adalah orang yang tinggal di istana dan tidak ada masalah, tidak punya masalah, saya nggak percaya. Tapi ini yang menulis, dia bilang, ini penderitaan kecil, ringan. Penderitaan yang kita lalui ini kan sementara aja. Dan yang menulis ini, yang memperkatakan ini adalah orang yang pernah kena kapal karam. Dicambuk 40 kali kurang satu dengan gigi logam tajam dan beberapa kali episode seperti itu. Pernah digeruduk massa, di penjara bolak-balik, dipasung, belenggu. Sekali waktu dia menyanyi, habis itu gempa bumi, penjara buka semua, tempat yang namanya Filipi. Seseorang yang berkata penderitaan ringan adalah yang pernah dia dihianati oleh rekan kerjanya. Dia yang pernah disalahartikan di gereja yang bahkan dia sendiri yang dirikan. Dan tentu masih banyak lagi masalah. Coba kita bayangkan. Seorang dengan 1001 masalahnya ini bisa ngomong penderitaan ringan. Rasanya kalau tahu begini, pengen tahu gitu ya, apakah orang ini tuh memang beda ya sama kita ya? Apakah dia itu Superman-nya Tuhan? Dia tidak terbentuk dari daging dan darah seperti kita? Sedangkan Elia saja yang nabi bisa ngedrop. Tapi Rasul Paulus ini nyatanya benar-benar luar biasa. Dia bisa berkata penderitaan yang ringan. Pasti ada sesuatu yang dia miliki yang kita belum coba, karena sama-sama yang kita punya daging dan darah seperti Rasul Paulus ini. Paulus punya paradigma yang benar tentang masalah. Di sinilah kuncinya. Kenapa dia bilang penderitaan itu ringan? Karena perspektifnya beda. Bagi Paulus, persis seperti kata-kata Yesus. Kamu jangan khawatir kata-kata esok. Kesusahan sehari adalah untuk hari itu saja. Dan Yesus menyuruh kita berpikir begitu, bukan berarti kita terus jadi tanpa perencanaan minggu depan. Bahkan sebaiknya kita itu sudah punya rencana 1 tahun ke depan itu seperti apa. Tapi kalau urusan hati, alangkah baiknya ibarat oli itu kita ganti olinya setiap hari. Diganti hatinya setiap hari. Pasti semua dari kita di sini ada saatnya lagi bad mood, sensitif, dikit marah, dikit emosi, apa-apa jengkel. Padahal biasanya ya oke-oke aja. Barangkali saat itu memang pas lagi marah, lagi lelah, kesel, berdoa aja. Kemudian tidur. Istirahat supaya besok bisa bangun pagi dengan badan yang lebih segar. Karena Tuhan itu kan kasih kita cara secara jasmani. Istirahat, tidur, supaya keadaan kita bisa membaik. Kita bisa ngecas tubuh kita. Masalahnya, tidak semua persoalan bisa selesai dengan hanya tidur. Ada masalah-masalah hidup yang membuat hati kita menjadi hambar dan tawar. Itu tidak bisa lepas dan bebas. Tidak akan pernah menjadi ringan kalau kita nggak datang dan masuk ke hadirat Tuhan untuk berdoa. Atau didoakan dan diserah. Ada persoalan badan yang mudah bisa diselesaikan, tapi ada juga persoalan rohani yang mencakup mungkin hubungan pernikahan, cara berpikir yang salah, hati yang sakit karena kena omongan orang,
Atau misalkan fokus hidup yang tidak benar, mengingat kesalahan orang lain, tertuduh penyesalan yang tidak selesai-selesai, atau bahkan kekhawatiran. Karena kita punya prinsip rohani yang amburadul. Hal-hal yang tadi saya sebutkan itu tidak bisa hanya diselesaikan dengan tidur saja. Tidak akan ada perubahan ketika bangun dari tidur. Ada juga yang merasa hari esok sudah di tangan kita. Dan kita punya kecenderungan overthinking tadi itu loh. Sekali lagi, hal-hal ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan tidur saja. Tapi harus dibawa dalam doa. Hal-hal tersebut hanya bisa ditanggulangi lewat berserah kepada Tuhan. Penderitaan yang ringan sekarang ini, yang Paulus sampaikan, adalah belajar untuk menerapkan gini. Ceritanya Paulus bilang, guys, kesusahan sehari itu hanya untuk sehari saja. Kekhawatiran kita nggak akan nambah sehasta hidup kita. Apa saja itu ada tanggal kadaluarsanya. Karena masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan tidur itu biasanya adalah masalah kepercayaan. Apa yang tidak bisa diselesaikan dengan tidur atau secara ini itu berarti adalah masalah rohani. Jadi, banyak di antara kita itu belief sistemnya kacau balau. Atau dalam diri kita sistem kepercayaannya itu terbolak-balik. Kita lebih percaya dengan apa yang kelihatan daripada sama Tuhan. Susah percaya sama janji Tuhan. Lebih kena omongan orang. Kita lebih mengandalkan pikiran kita sendiri karena kita itu kedagingan. Percaya dengan pemahaman sendiri, bukan percaya dengan sungguh hati. Yang begini hanya bisa dilatih melalui doa. Merenungkan firman Tuhan dan menyelesaikannya di tahta Bapa. Orang yang bisa menyelesaikan di tahta Bapa punya wewenang dan otoritas untuk berkata, penderitaan yang aku alami itu ringan. Sebab sekarang aku mengerti bahwa kesusahanku hanya untuk sehari. Besok kesusahan yang sama aku hitung dari pagi untuk sehari. Dan gak ada hubungannya dengan kemarin. Besok aku hadapi dengan Tuhan kita Yesus. Susah kalau belum selesai masalahnya, masih tetap ada di masalah yang sama, maka lusa akan aku hitung sehari lagi. Aku akan menghadapi dengan Tuhanku Yesus. Mulai dari pagi lagi. Aku mendapat hikmat baru. Aku mendapat rahmat baru, kekuatan baru, dan yang terpenting, penghiburan baru. Tutup mata waktu kita tidur malam hari, buat apa roh kita itu lembur, buat mikirin masalah. Lebih baik kita belajar berserah kepada Tuhan. Aku belum keluar dari masalah yang sama ini, tapi kuserahkan kepada. Seperti Tuhan kita Yesus, sebelum menghembuskan nafas terakhir, dia berkata kepadamu, Bapa, kuserahkan jiwa. I surrender my life, I commit my life to you. Kalau kita bisa begitu, pasti kita akan ngomong sama seperti Paulus, bahwa penderitaanku ringan. Kita nggak akan gila, depresi, apalagi sampai bunuh diri. Karena 24 jam aja semua orang bisa menanggung. Selain itu, Paulus mengatakan penderitaanku ringan sekarang bagiku karena sedang mengerjakan bagiku kemuliaan kekal. Nah, jadi di sini Paulus
Paulus juga menghitung benefitnya. Ya, Paulus menghitung benefitnya. Kalau orang sakit keras dan nggak punya dana itu kasihan. Misalnya ya harus terapi, tapi nggak punya dana, nggak punya persiapan, itu kasihan. Tapi yang jauh lebih kasihan adalah orang yang sedang menghadapi masalah yang serius, misalnya sakit keras, tapi tidak punya Tuhan. Takut matinya itu nggak ada kepastian di kehidupan kekal. Jadi di sebelah sana ke depannya belum pasti bagaimana. Di sini yang ditinggalkan juga belum ready karena belum membangun sesuatu yang bernilai kekal. Sama sekali malahan. Justru malah menabur kesalahan kanan kiri, belepotan hidupnya. Bayangkan kalau seseorang sedang menerima pukulan dalam hidupnya, misalnya sakit keras lalu tidak punya Tuhan, hubungannya dengan Tuhan tidak beres. Nah, benar. Itu adalah orang yang paling kasihan. Saya nggak bisa bayangkan paniknya seperti apa, takutnya seperti apa, dan bagaimana hidupnya setiap menit, setiap detik dengan ketidaktenangan. Kesaksian orang-orang yang pernah sakit keras, kronis ini, kronis itu, dan tentunya penyakit yang mematikan. Orang yang punya Tuhan, sedih pasti sedih. Duka, ya. Menderita, ya. Bukan hanya dia, bahkan seluruh keluarganya. Tapi ada kesaksian bahwa damai sejahtera yang melampaui segala akal ada menopang orang itu. Nggak takut matinya. Bagaimana orang itu bisa tahu bahwa dia akan mengalami hidup kekal? Karena sama sekali nggak ngeri dengan hidup yang akan datang. Setelah aku mati tidak lagi menjadi pertanyaan, tapi menjadi kepastian. Itu yang menguatkan jiwanya dengan sangat luar biasa. Orang yang memiliki Tuhan tidak akan hambar hidupnya dan tawar hati. Karena saat mengalami masalah-masalah tersebut seperti ada baterai yang self-charging, nge-charge sendiri. Jadi meski kita mengalami masalah, tapi tetap ada kedamaian jiwa yang nggak bisa didapat dari mana-mana. Gitu. Bahkan bisa mengerti dan merasa bahwa Tuhan nggak lagi marah kok sama kita. Nggak lagi hukum kita kok. Dan ini bukan dari Tuhan. Tuhan nggak pernah mencobai dan seperti ada topangan dan damai sejahtera bahwa aku akan menyertaimu. Dan itu yang menjadi batu pijakan untuk beriman. Jadi, lebih mudah beriman daripada orang yang masih tertuduh hidupnya dalam penyesalan, yang boro-boro bisa mengimani Tuhan, karena dia bahkan nggak tahu kalau Tuhan aja mengasihi dia. Yang ada di pikirannya adalah mana mau Tuhan mengasihi saya. Jadi susah gitu ya kalau kita tuh mengalami masalah dari minus. Makanya banyak orang yang tawar hati saat mengalami musibah. Saya tidak mengimani kita mengalami musibah, tapi sedia payung sebelum hujan adalah hikmat Tuhan. Hidup ini penuh pencobaan, tapi kuatkan hatimu, sebab aku telah mengalahkan dunia. Itu kata Tuhan Yesus. Lagi, Paulus bisa berkata, penderitaanku ringan. Karena kenapa dia hitung per hari, harian. Dan dia tahu ini bahwa dia sedang mengerjakan kemuliaan kekal. Karakter Tuhan dibentuk pada waktu dia mengalami ini. Dia baru tahu betapa kuatnya. Kan mana bisa tahu kalau nggak dihantam dulu. Malah Paulus bisa menguatkan orang lain. Dia bisa kesaksian, bisa menghibur orang lain. Terlalu banyak yang bisa dilihat. Berbahagialah orang yang bisa berkata seperti Paulus bahwa penderitaanku ringan. Berat sih berat, tapi tidak kurasa rasakan. Karena aku tahu
ada benefitnya. Ada kemuliaan kekal yang sedang dikerjakan di dalam diri. Dan juga tadi, semua ini ada tanggal kadaluarsanya. Terlebih orang yang percaya bahwa mati pun adalah sebuah keuntungan. Mati kan expired date-nya kita ya. Kita lanjut ya yang terakhir. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Coba kita lihat Paulus bisa ngomong gini, pasti dia melihat sesuatu yang kita belum lihat. Semoga setelah ini kita bisa mengerti dan melihat bahwa orang yang dipenuhi dengan kekekalan, dia tidak akan pernah tawar hati. Karena di dalam dirinya ada self-charging battery, atau baterai yang bisa ngecas dengan sendirinya. Setiap kali mengalami apa-apa di depan, selalu mendapat pengharapan baru yang daripada Tuhan. Saudaraku, Tuhan tidak pernah gagal datang tepat waktu mengucapkan kata-kata damai sejahtera di dalam. Selanjutnya ada 3 poin yang perlu kita semua catat sebagai review atas apa yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, Tuhan beri kekuatan baru setiap hari sesuai dengan yang kita butuhkan. Persis yang kita butuhkan, nggak lebih, nggak kurang. Yang kedua, kesusahan sehari adalah untuk sehari dan ada tanggal kadaluarsanya. Jadi mari jadikan ini sebagai pegangan. Kalau kita sedang dalam masalah, camkan di dalam hati bahwa masalahku ada tanggal kadaluarsanya. Yakini itu dan jangan tawar hati, karena ketika kita mempercayai itu, roh kita akan diperbarui. Yang ketiga, fokus pada hidup yang kekal. Beri pengharapan baru setiap hari. Termasuk sebuah pesan khusus bagi Anda yang saat ini mungkin sedang berkabung dan berduka karena ditinggalkan oleh seseorang yang Anda kasihi, yang sudah dipanggil Tuhan. Kalau kita bisa melihat bahwa kekekalan itu ada, sekalipun Anda berduka dan berkabung, tidak akan ada yang bisa menggantikan tempat orang itu di dalam hati Anda. Namun demikian, Anda akan memiliki pengharapan baru untuk hidup sungguh-sungguh dalam menyelesaikan hidup ini sampai finish strong. Jadi mari kita berlomba di dalam suatu gelanggang yang namanya kehidupan. Jangan buru-buru. Kita kalau jalan sama Tuhan itu, karena ini maraton atau malah berlamban-lamban. Jangan sia-siakan kesempatan. Jalan sama Tuhan itu konsisten, setiap langkah, hari per hari diperbarui. Nanti kita pasti akan merasa hidup ini kok singkat sekali. Rasanya waktu itu cepat sekali, pendek. Sehingga kita bisa menghargai setiap menit, setiap detik dengan Tuhan dan orang-orang yang Tuhan taruh dalam hidup kita sekarang ini. Dan akhirnya kita bisa bilang bahwa penderitaan ini terasa ringan, enteng banget. Kita bisa bilang, aku nggak pernah ngerasa seenteng ini ya. Dan kita akan mengerti bahwa, oh paradigma saya sudah berubah. Terakhir, konsisten sama Tuhan, day by day. Kita akan melihat bahwa kekuatan kita bertambah dan berkat kita melimpah. Haleluya. Terima kasih saudaraku.